Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun fi hadhihi munasabatil badi'ah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah aidan fi hadithihi ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang mulia ini khatib mengimbau, mengajak diri khatib sendiri dan para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, mengoptimalkan, mengakselerasi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan sebenar-benar takwa. Takwa dalam pengertian yang sederhana, mentaati semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, maupun takwa dalam pengertian yang lebih dalam, selalu merasa dekat dengan Allah. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema 3 kesaktian sholat. Hadirin jamaah Masjid Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari ini kita sudah memasuki bulan Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dan di dalam bulan Rajab ini ada sebuah peristiwa besar dalam agama kita. Utamanya pada tahun kenabian Nabi, pada tahun 10 kenabian Nabi di bulan Rajab, di mana Rasulullah saat itu mengalami kesedihan yang luar biasa. Para ahli sejarah menamakan tahun itu sebagai tahun kesedihan, Amul Huzni, karena Rasulullah kehilangan 2 tokoh yang selama hidupnya, selama perjuangan dakwahnya, kedua tokoh ini selalu melindungi, selalu mensupport, dan selalu menyediakan fasilitas-fasilitas kepada Rasulullah. 2 tokoh itu adalah istri beliau, Siti Khadijah, dan paman beliau, Abu Talib. Di tengah-tengah kesedihan inilah Allah memberikan hiburan, memberikan penyemangat kepada nabinya yang sangat dicintainya, berupa peristiwa Isra dan Mi'raj. Diberangkatkannya Rasulullah pada malam hari dari Makkah menuju Palestina. Kita mengenalnya sebagai Isra, dan diberangkatnya Rasulullah ke Sidratul Muntaha, kita mengenalnya sebagai peristiwa Mi'raj. Dalam peristiwa Isra Mi'raj ini pula lah perintah sholat
diwajibkan kepada kita semua. Maka sholat tidak hanya menjadi hadiah kepada Rasulullah, sholat juga menjadi hadiah, salah satu hadiah terbaik dan terindah yang diberikan Allah kepada Rasulnya, termasuk kepada kita semua sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam sholat ini ada 3 fungsi, 3 kekuatan, 3 dampak yang sangat bermanfaat dan impactful. Kita bisa menamakannya sebagai sebuah kesaktian. Kesaktian pertama dari sholat adalah sholat menjadi instrumen yang mengukur dan menggaranti kualitas kehidupan kita ketika kita nanti berhadapan dengan Allah di yaumil hisab, di akhirat nanti. Sesuai dengan hadis Rasul, awwal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa idza hasuna sa'iru amalihi, wa idza fasada sa'iru amalihi. Sesungguhnya amal perkara pekerjaan yang pertama kali dihisab di yaumul hisab nanti, di hari perhitungan di akhirat nanti, adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik seluruh amal-amalnya. Dan jika belum baik sholatnya, maka belum baik pula amal-amal yang lain. Betapa luar biasa pemahaman ini para jamaah sekalian. Betapa sholat kita, jika kita bagus sholat kita akan melampaui semua amal-amal yang lain. Jika sholat kita baik, maka zakat kita, puasa kita, sedekah kita, haji kita dianggap sudah baik, di-bypass, ditolong oleh keberhasilan dan kualitas sholat kita. Ini adalah kesaktian yang pertama. Lalu mengapa sholat bisa menjadi begitu sakti sehingga dia bisa menjadi garansi terhadap amal-amal yang lain? Ada apa di dalam sholat? Karena di dalam sholat kita akan ketemu pada kesaktian yang kedua. Apa itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena sholat akan mencegah perbuatan keji dan munkar. Fahsya wal munkar. Apa itu fahsya wal munkar? Fahsya wal munkar adalah segala bentuk, segala jenis, segala macam kejahatan. Baik kejahatan yang halus maupun kejahatan yang kasar. Baik yang hanya berupa sifat, hasad, iri, dengki, maupun kejahatan-kejahatan serupa pembunuhan, perzinahan, persengkokolan, pengkhianatan, korupsi. Dengan sholat kita dijauhkan dari semua itu. Dengan sholat kita dibentengi dari semua keburukan-keburukan itu. Bayangkan jamaah sekalian, betapa indahnya kualitas hidup kita ketika sholat kita bisa menjauhkan, membentengi dari semua keburukan-keburukan yang ada di dalam hidup. Betapa nikmatnya hidup kita, karena seluruh hidup kita diisi dengan kebaikan-kebaikan, diisi dengan kemuliaan-kemuliaan, diisi dengan nilai-nilai yang positif. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara sebagian kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya sedikit pun untuk dirinya. Kesaktian yang ketiga adalah bagaimana sholat di dalam kehidupan yang kita jalani, terutama kehidupan duniawi kita, bisa menjadi instrumen penolong kita. Wasta'inu bis-sabri was-shalah.
Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Maka sholat bersama dengan kesabaran menjadi alat yang menolong kita di dalam semua kesulitan-kesulitan hidup kita. Maka kalau hari ini mungkin kita sedang berada dalam kesulitan dunia, mungkin kita sedang terlilit hutang, mungkin kita sedang tidak bagus berhubungan dengan orang tua kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, atau mungkin kita sedang terlibat dalam upaya-upaya yang tidak baik di kantor dan seabrek-abrek masalah lainnya. Kembalilah kepada sholat kita, gelar sajadah kita, tundukkan kepala kita, dan panjatkan doa-doa kita di dalam sholat kita. Maka insya Allah dengan jaminan Allah wasta'inu bis-sabri was-salat, semua masalah-masalah itu akan terkurai. Karena sesungguhnya yang mengurai masalah itu bukanlah kita. Karena sesungguhnya yang menyelesaikan masalah itu bukanlah kita, bukan kecerdasan kita, bukan keberanian kita, bukan pengetahuan kita yang mengurai dan menutup dan menyelesaikan semua masalah itu. Adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu adalah buah dampak dari sholat yang kita tegakkan. Hadirin jamaah Al-Falah yang dimuliakan oleh Allah, dengan informasi 3 kesaktian dari Allah, tidak ada pilihan lagi selain untuk kita untuk selalu meningkatkan dan mengakselerasi, menggaspolkan kualitas sholat kita yang selama ini belum bisa 5 waktu. 2020 tekad 5 waktu harus dipenuhi. Yang sudah 5 waktu tapi belum bisa ala waktiha, belum bisa on time. 2025 ini harus on time, harus ala waktiha. Mendengar azan kerjakan sholat. Yang sudah bisa 5 waktu on time tapi belum berjamaah, 2025 ini harus bisa berjamaah. Yang sudah 5 waktu on time berjamaah tapi jarang di masjid, 2025 ini harus berjamaah di masjid. Yang sudah semuanya namun belum menambah sunnah-sunnah, 2025 ini harus kita tambahkan nawafilnya, tambahkan qobliyahnya, tambahkan ba'liyahnya, tambahkan duhanya, tambahkan tahajudnya, tambahkan istikharahnya, tambahkan rokaat lainnya. Demi kesaktian sholat itu ada di dalam diri. Maka untuk menempuh semua itu jamaah sekalian, kita harus meningkatkan level kesadaran kita terhadap sholat itu sendiri. Level terendah dari sholat adalah level yang hanya menggugurkan kewajiban. Aku sholat karena aku sadar itu kewajiban, takut dosa. Ini level yang terendah. Kita harus naik lagi menjadi level kebutuhan. Kita butuh sholat. Kita butuh sholat seperti halnya kita butuh makanan. Karena di dalam sholat kita memiliki mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian kita naik lagi ke level yang tertinggi, level puncak, yaitu kita sholat karena kita mencintai sholat. Karena di dalam sholat kita tidak hanya menyembah Allah, tidak hanya memuji Allah, tidak hanya bersujud kepada Allah, tapi kita bercakap-cakap dengan Allah, kita bermesraan dengan Allah, sampai kita lupa segala-galanya, kita lupa segala kenikmatan, dan tidak ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan bertemu dengan Allah di dalam sholat. Wa aqimis sholata lidzikri, dan tegakkan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka tidak aneh jika kita mendengar seorang sahabat di zaman Rasulullah terkena anak panah,
di punggungnya. Bayangkan terkena anak panah dan di zaman itu belum ada obat bius. Lalu sahabat itu berkata, tolong cabut anak panah di punggungku ini ketika aku sedang sholat. Maka sahabat itu ketika rukuk ataupun sujud, anak panahnya dicabut dari punggungnya sampai dia sampai. Dia tidak merasakan sama sekali rasa sakit anak panah yang dicabut dari tubuhnya tersebut. Betapa hebat sholat yang dirasakan oleh sahabat itu. Betapa membiusnya sholat, meninggalkan rasa sakit fisik, meninggalkan rasa sakit yang berdarah-darah. Karena level kekhusyukan dan kenikmatannya dalam bercengkrama dengan Allah di dalam sholatnya. Dan cerita itu bukan suatu hal yang mustahil bisa kita rasakan. Bukan suatu hal yang tidak mungkin bisa kita temui di dalam sholat-sholat kita. Justru cerita itu harus menjadi pendorong semangat kita untuk mencapai level tertinggi di dalam sholat. Mencintai sholat. Karena kita bermesraan dengan Allah di dalam sholat kita. Maka jika sholat kita sudah baik, secara syariatnya, secara hakikatnya, maka Allah akan menjamin kehidupan kita juga akan baik. Jika sholat kita baik, hablum minallah dan hablum minannasnya juga akan baik. Hubungan kita dengan pasangan kita di rumah juga akan baik. Hubungan kita dengan manusia-manusia lain, teman kantor kita, teman bisnis kita, tetangga kita juga akan baik. Karena sholat kita membimbing kita. Karena sholat kita mengarahkan kita. Karena sholat kita menjauhkan dari segala hal yang menyebabkan kita terperosok kepada hal-hal yang negatif. Insya Allah, dengan sisa waktu, kesempatan yang diberikan kepada kita, dengan kemuliaan bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sebentar lagi bulan Ramadan, mari kita naikkan semangat kita. Kita naikkan energi kita untuk secara sungguh-sungguh menghayati, mengerjakan, mengistiqomahkan sholat di dalam hidup kita. Dengan itu insya Allah hidup kita menjadi barokah. Dan jika sebagian besar di antara kita menjalankan sholat dengan sebaik-baiknya, maka sholat kita akan memberikan keberkahan kepada lingkungan sekitar. Dan jika seluruh umat Islam di bangsa Indonesia yang sudah 80% ini menjalankan sholat dengan baik, insya Allah sholat kita akan menyelamatkan bangsa Indonesia dari kerobohan, menyelamatkan bangsa Indonesia dari kebinasaan, menyelamatkan Indonesia dari tangan angkara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was sami'ul alim fastaghfiruhu innahu